Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Berasia, kelas IF 602. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Grafika Komputer. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengajar, yaitu Bapak Catur Nugroho, Skom Mkom, yang telah memberikan arahan kepada saya, sehingga tugas satu ini bisa saya selesaikan dengan baik. Untuk tugas kali ini yang akan saya paparkan yaitu tentang bab anti-aliasing. Untuk penjelasan yang akan saya paparkan, yang pertama nanti terkait penjelasan pengertian tentang anti-aliasing, yang kedua metode anti-aliasing. Baik, anti-aliasing adalah teknik dalam grafis komputer untuk menghaluskan tepi objek yang terlihat kasar, patah-patah, atau menyerupai tangga. Efek kasar ini disebut aliasing terjadi karena layar monitor kita terdiri dari susunan piksel berbentuk kotak atau grid. Ketika komputer mencoba menggambar garis diagonal atau melengkung menggunakan piksel kotak-kotak tersebut, hasilnya akan terlihat seperti tangga. Jadi, seperti gambar itu yang atas tanpa menggunakan anti-aliasing, ada bekas kotak-kotak terlihat di pinggir-pinggir objeknya dengan anti-aliasing yang di bawahnya, yang untuk bagian tepi objeknya sudah terlihat lebih semut atau lebih halus. Untuk cara kerja anti-aliasing sendiri, secara sederhana, bekerja dengan menambahkan piksel dengan warna gradasi, yaitu gradasi abu-abu atau warna campuran di sekitar tepi objek. Trik visual ini memanipulasi mata kita sehingga garis tersebut terlihat jauh lebih halus dan menyatu. Ini seperti gambar yang di sisi kiri masih kelihatan kasar dari kotak hitam di tepinya ke objek yang warna putih ini. Sedangkan di sisi kanannya yang sudah menggunakan anti aliasing ada objek abu-abu sehingga menyamarkan antara tepi objek dengan tepi yang backgroundnya. Untuk berikutnya, yang kedua adalah metode anti-aliasing. Ada beberapa metode. Yang pertama, Fast Approximate Anti-Aliasing atau disingkat FXAA. Karakter ini adalah sangat ringan dan cepat, cocok digunakan untuk PC atau komputer dengan spesifikasi rendah. Tapi kelemahannya, gambar keseluruhan bisa terlihat agak buram atau blurry. Yang kiri adalah tanpa anti-aliasing, yang kanan dengan menggunakan anti-aliasing. Untuk berikutnya, metode yang kedua yaitu Multi Simple Anti-Aliasing atau MSAA. Karakteristiknya adalah hanya menghaluskan bagian tepi objek saja. Hasilnya tajam dan bersih, namun membutuhkan kartu grafis GPU yang cukup besar. Jadi yang sebelum di resterilisasi, yang paling kiri, yang kedua, yang tengah itu sebelum menggunakan anti-aliasing, dan yang berikutnya di bagian paling bawah sudah menggunakan metode multisample anti-aliasing. Jadi hasil gambarnya lebih halus dan lebih bagus. Untuk metode yang ketiga yaitu temporal anti-aliasing atau disingkat TAA. Karakteristiknya adalah menggunakan frame sebelumnya untuk menghaluskan frame saat ini. Sangat efektif untuk meredam kerelipan atau shimmering saat objek bergerak, namun terkadang meninggalkan efek bayangan atau ghosting. Jadi yang kiri itu tanpa menggunakan teknik temporal anti-aliasing, dan yang kanan bawah itu sudah menggunakan metode temporal anti-aliasing. Untuk berikutnya metode yang terakhir yaitu super sample anti-aliasing atau SSAA.
Metode ini adalah metode yang paling sempurna dengan cara merender gambar di resolusi yang jauh lebih tinggi, lalu memperkecilnya ke resolusi layar Anda. Hasilnya menjadi super tajam tapi sangat berat untuk performa komputer. Jadi ketika menggunakan metode ini, nanti setelah kita render, jadi hasilnya akan tajam, cuman waktu untuk melaksanakan proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan menggunakan kualitas PC atau laptop dengan kemampuan yang speknya harus tinggi. Terima kasih. Itu yang dapat kami atau saya jelaskan pada kesempatan tugas satu ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.